Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dosa itu ada dua macam. Yang pertama dosa antara kita dengan sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan macam dosa yang kedua yaitu dosa antara sesama manusia, ya. Nah, tobatnya kayak apa? Orang yang bersangkutan selagi ya belum minta maaf, minta halal ya terhadap orang lain yang katakanlah yang bersangkutan bersalah atau mempunyai salah dengan orang lain tersebut, belum saling memaafkan, maka tobat orang tersebut itu tiada guna atau tidak ada manfaatnya. Jadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian dari para tabi'in, orang yang penuh berlumuran atau melakukan perbuatan dosa, dan orang yang bersangkutan tersebut tiada henti-hentinya selalu memohon ampun ya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibarengi dalam hati penuh dengan penyesalan yang amat sangat mendalam. Nah, di akhir kemudian kelak akhirnya masuk surga, maka iblis ya berkata, ya laitani lam uqihu fihi. Ya, jadi iblis itu menyatakan dalam kegagalannya ya, menggelincirkan ya seorang hamba untuk masuk neraka. Itu sebagaimana dinyatakan oleh ba'du tabi'in, sebagian daripada para tabi'in. Sebagaimana dinyatakan oleh beliau Syekh Imam Abu Bakar Al-Wasiti, bahwa ya pelan-pelan atau alon-alon ya dalam menjalankan suatu ya pekerjaan, suatu pengamalan apa saja itu nilainya baik. Nah, nilainya hasanun, baik. Jadi mangan, nginung, nyambut gawe, nuang motor, dari mobil, ya ataani, ya pelan-pelan atau alon-alon atau sedang, rendak ora, banter ora, ya itu dinyatakan termasuk suatu pekerjaan yang baik ya. Tapi yang sebaliknya, kalau buru-buru cepet-cepet, itu berarti tidak baik. Apa saja ya, apa saja, sholat banter ya, zikir kenceng cengarane dikeras apa dikebut ya, apa bae nyambut gawe apa bae sifatnya aktivitas lahir atau sebaliknya aktivitas batin. Nah, kalau banter cepet-cepet, buru-buru, itu hasilnya tidak baik. Ya, apa itu yang tiga macam pekerjaan, tiga macam tulodo atau budi pekerti tersebut yang harus kita jalani secara cepat. Ya, yang pertama, tiga macam budi pekerti yang harus kita jalani secara buru-buru, cepat-cepat. Yang pertama, inda waktu sholati. Ya, yang pertama inda waktu sholati, nalikane mlebune waktune sholat. Nah, manakala sudah masuk ya waktunya sholat, kita harus selalu cepat-cepat. Nah, itu kalau sudah masuk waktunya sholat, maka yang lebih baiknya ya itu harus buru-buru, cepat-cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, tokang kapindo wa inda daknil mayitilan nalikane mendem mayit. Nah, yang kedua, yang harus cepat-cepat ditindaklanjuti atau dikerjakan itu manakala mau ya memakamkan mayit. Ya, kalau ada musibah kematian ya, terus umpamanya keluarga belum pada pulang, masih katakan nunggu lama, karena ya kebanyakan itu ada yang di perantauan. Nah, kalau nunggu ya mereka sampai tiba atau datang ya itu berjam-jam. Maka yang lebih baiknya ya nggak usah
nunggu ya keluarga yang katakanlah jauh, yang katakanlah tiba atau sampainya itu ya belum jelas ya, belum jelas. Atau umpamanya menelpon wis pergi nang kene ono ya. Ya umpamane nang wilayah Brebes umpamane ya. Dan kita orang tinggal di Tegal, di Warna. Lah wis tekan Brebes ya kan dari nunggu ditunggu ya, bukan kecewa ya, bukan kecewa ditunggu kayak gue ya. Tapi anggar muni si nang tengah perjalanan si aduh si nang Cikampek bunang dia lah ya, nunggu durung karuan tekane jam pira ngoten seperti itu. Maka yang harus kita jalani atau kerjakan wa inda dafnil mayiti, maka ya cepat-cepat dibenahi atau dirawati cara wong tua gemien ya, dirawati atau dibenahi dalam arti cepat-cepat diantar ke makbaroh, dimakamkan ya. Dan yang ketiga, buru-buru ya, kita semua itu kembali ke jalan Allah, kembali bertobat kepada Allah. Apalagi ya seseorang itu atau hamba itu ya memang jelas-jelas usai ya berbuat banyak maksiat ya, maka harusnya buru-buru ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 macam yang harus katakanlah dijalani secara cepat-cepat atau buru-buru. Jadi taubatnya seseorang, bahwa seseorang itu betul-betul bertobat, maka akan bisa atau dapat diketahui ya seseorang tersebut betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya ada sesuatu yang harus diketahui, dilihat ya, ada 4 hal ya, bahwa orang yang bersangkutan itu betul-betul telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ya bahwa seseorang tersebut itu diketahui betul-betul bertobat itu dilihat dari 4 macam hal. Yang pertama, kalau orang tersebut itu betul-betul sudah bertobat, maka yang pertama yang diketahui olehnya yaitu ya akan selalu menjaga lisannya dari segala macam ucapan-ucapan yang tidak layak ya. Yang bersangkutan biasa ya cerita-cerita banyak, ngobrol akeh, cara wong besone iki ngobrol akeh ngobrole, akhirnya singget ya ucapane, omongane sing maune sing arane vokal ngobrol pirang-pirang apa bae dikurangi ucapane, obrolane mbok obrolan sing nilene nang jero masuk guyon ya, atau nilene termasuk ya sing bukan banyak mengandung nilai-nilai ilmiah, itu dikurangi ya, dikurangi sebagaimana ya apa yang disampaikan atau disabdakan oleh beliau Rasul yang dalam hadisnya itu, yang artinya ya begini ya, andai atau apabila kalian tidak bisa berbicara atau ngobrol yang di dalamnya banyak muatan ilmiah, manfaat, guna ya, nah, lebih baik diam. Nah, kayak gitu kata beliau Rasul. Jadi ngobrol atau ngomongnya itu betul-betul yang di dalamnya mengandung banyak nilai ilmiah, nilai faidah, nilai manfaat. Kalau tidak bisa berbicara yang di dalamnya penuh dengan nilai ilmiah, faidah, manfaat, maka kata beliau Rasul lebih baik diam atau awil yasmut, maka lebih baiknya diam. Dan yang kedua, biasa ya yang bersangkutan itu sering menggunjing orang ya, orang sering bergunjing, maka yang menggunjingnya dikurangi step per step, tahap demi tahap,
sedikit demi sedikit. Wal kidbi, dan juga ucapan-ucapan yang dusta atau goroh atau bohong. Nah, itu juga dikurangi ya, dikurangi ya, lambat laun nanti akhirnya bisa katakanlah tidak ngobrol yang di dalamnya penuh kedustaan lagi. Ini ngobrol sing bener ngoten niku, dalam berarti lempeng atau jujur. Jadi yang pertama dapat diketahui akan selalu bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan, obrolan-obrolan yang banyak ngobrol. Kedua, selalu mengurangi atau berhenti dari menggunjing dan juga berhenti dari ngobrol goroh atau dusta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya dapat juga diketahui bahwa orang yang telah bertobat betul-betul tobatan nasuha, maka ya apa yang ada pada diri orang yang bertobat taubatan nasuha tersebut dalam hatinya tidak ada rasa hati yang penuh dengan hasud, ya, drengki ya terhadap orang lain, wala adawatan, dan juga tidak selalu ya membuat perselisihan, lebih-lebih permusuhan ya. Jadi antara yang bersangkutan dengan orang lain ya itu tidak akan timbul dalam hatinya rasa hasud atau perselisihan atau permusuhan. Itu betul-betul berhenti atau dihilangkan. Nah, yang ketiga yang bisa dapat diketahui terhadap seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah bertaubat taubatan nasuha, maka yang bersangkutan akan bisa memisah ya, memisah diri dari teman-teman atau kanca-kanca sing berbuat buruk ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk dia wis tobat, maunya batirane kancane akeh ya, kancane akeh luwih-luwih kanca-kanca sing sifate katakanlah meni nasional ya, bisa jagongan nang gardu, jagongan nang pos, jagongan nang apa nang terus berbuat perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk. Maka setelah menjalani taubatan nasuha, yang bersangkutan itu ya tidak katakanlah berteman lagi, duduk-duduk bareng, ngumpul-ngumpul bareng, ya pergi bareng dengan sahabat-sahabat atau teman-teman yang selalu membiasakan ya kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, itu misah atau orang batiran. Ya orang batiran dalam arti ngono loh, terus kok ora kenal dong, ora tetep ya saling sapa menyapa ya, saling aru, saling tegur sapa ya, cuman ya tidak akhirnya terus ngumpul-ngumpul bareng maning ya, bareng maning akhirnya kumat maning ya. Kayak bisa yang ketiga ayu farid ashabasu ya, ayu fariko ashabasu itu yang ketiga. Jadi akhirnya nanti ada sifat katakan kewibawaannya ya, diri orang yang bersangkutan terus dalam melaksanakan taubatan nasuha, terus tidak katakanlah sendirinya itu ya membiasakan ngajegaken sing arane batiran maning karo batir-batir sing biasa berlaku perbuatan buruk pisah. Nah, misalnya kue engko akhirnya ada timbul dalam diri orang yang telah bertobat itu akan timbul dalam diri orang yang bersangkutan itu haibah. Haibah itu katakanlah mempunyai suatu kewibawaan dalam dirinya. Nah, akhirnya bocah-bocah kanca-kanca sing maune berlaku buruk apan ngejak-ngejak maning engah atau riku. Jadi kan ana wibawane kata anu telote rajin puasana apa ya anak jak-jak maning imen ya ora enak. Akhirnya sing kanca-kanca sing membiasakan kebiasaan buruk
juga akhirnya minggir dewek maning ya, minggir ono. Tapi ya tetep gawe umpamane ketemu nang dalanan, ketemu nang endi, ya biasa aru-aru ya tegur sapa. Ayo aku wah ora kaya sok suci lho. Ayo aku ya. Angger carane orang anak sing arane tegur sapa ya. Dan yang keempat, orang yang bersangkutan itu selalu banyak mempersiapkan diri atau mencari bekal yang sebanyak-banyak mungkin bekal atau mempersiapkan diri bekal untuk banyaknya lil mauti untuk dalam menghadapi mati ya, dan juga banyak penyesalan ya, banyak memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, banyak penyesalan menyesali terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang lampau atau yang lalu. Mustahidan ala taati robbihi, di samping penuh penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat yang telah lalu, ya baik itu dosa kecil, sedang atau lebih-lebih dosa besar. Ya, banyak penyesalan dan juga akan selalu meningkatkan kesungguhannya dalam meningkatkan ketaatan kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh ba'dul hukama, alamatuhu arba'atu asya'a. Ya, alamat seseorang yang telah bertobat dan taubatnya itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya juga ada 4. Ya, tanda-tanda yang pertama, yang bersangkutan itu ya akan selalu memutus hubungan ya, kekancan ya, berteman dengan teman-teman yang selalu membiasakan perbuatan buruk. Wa yurihim hebatan min nafsihi, dan juga nanti kalau betul-betul sudah katakanlah putus ya, tidak bergaul lagi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang membiasakan perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka ya pada diri orang yang telah bertobat itu akan timbul suatu haibah atau suatu kewibawaan pada dirinya. Wa yukhalitu sholihina, nah memutus hubungan berteman dengan orang-orang yang membiasakan kebiasaan buruk, yang jahat, maka yang bersangkutan itu selalu berteman, bersahabat, nyampur ya, mukhalid dengan orang-orang soleh. Yang kedua, orang yang telah bertobat itu akan selalu memutus dirinya, akan selalu memutus dari segala perbuatan-perbuatan dosa, dalam artian tidak lagi mengulangi banyak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Mungkotian ya, mungkotian mingkuli dzambin. Terus wa mukbilan anjami itaati, dalam diri orang yang telah bertobat itu akan selalu meningkatkan, selalu menghadap kepada Allah, meningkatkan ya berbagai macam ibadah, ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga ya, dalam hati orang yang telah bertobat itu akan selalu menghilangkan kesenangan dunia. Jadi dalam pikiran hati orang yang telah bertobat, betul-betul bertobat ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang bersangkutan sedikit demi sedikit akan mengurangi ya kesenangan duniawi ya. Karena kesenangan duniawi itu jelas apa? Dipicu ya oleh yang pertama hawa nafsu, dan yang kedua bisikan bujuk rayu daripada setan. Nah itu. Nah kalau orang yang bertobat itu jelas-jelas ya harus selalu apa? Ayudhiba ya farhad dunia kulliha, akan selalu menghilangkan sedikit demi sedikit terhadap masalah kesenangan dunia. Biasanya senang mana? Koyong plesir mana? Koyong rekreasi mengendi? Koyong mari tempat-tempat sing
ora jelas. Nah, hal-hal itu akhirnya dikurangi, bahkan akhirnya tidak senang lagi, ya senang lagi bepergian, berjalan-jalan kemana-kemana yang jelas-jelas banyak dipicu oleh hal-hal masalah kesenangan dunia. Di samping menghilangkan sebuah kesenangan dunia, dan dalam pikiran lebih hati orang yang telah bertobat itu akan selalu merasa prihatin terhadap masalah akhirat. Ya, bahkan sampai apa itu ya penuh dengan penyesalan yang berlarut-larut atau daiman langgeng. Dia susah mikiri tentang masalah akhirat. Susah apa? Iya nyong cingaran amal solehe durung akeh. Ya amal soleh durung akeh, ibadahe ya durung sing arane fokus sing bener wong deket tobat sih ya kayak ngono ya. Jadi selalu mikiri tentang masalah keprihatinan akhirat. Nah, seseorang yang selalu memikirkan dalam pikiran dan juga hatinya banyak ya memikirkan tentang masalah keprihatinan terhadap akhirat, maka itu akan menimbulkan dalam diri orang yang bersangkutan akan timbul apa? Rasa sungguh-sungguh ya dalam meningkatkan ibadahnya, ketaatannya, ketakwaannya marang Allah ya. Tanda yang keempat yang tiada lain, orang yang telah bertobat itu hendaknya ya harus bisa banyak-banyak mawas diri. Ya, mawas diri gimana? Bi ayaro ingin to ningali atau ndeleng sapa taib ndeleng nafsahu ing awak dheweke taib, berarti mawas diri wong ndeleng nang awake dewek. Sedikit banyak ya rizki yang ia katakanlah terima yang ia peroleh, sedikit banyak nyaris rezeki itu adalah termasuk ya tanggungan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyaknya rezeki yang ia peroleh ya untuk katakanlah sandang pangan dan kebutuhan kesehariannya, itu betul-betul rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan akhirnya orang yang bersangkutan itu menyatakan dalam hati atau dirinya ini hasil karya saya. Ya ini termasuk jerih payah daripada diri saya. Nah, itu kan kadang kebanyakan seperti itu. Ya, bukan akhirnya dikembalikan kepada Allah. Kaluan ya jerih payah kerja keras diri orang yang bersangkutan, tapi hakikatnya itu adalah milik Allah dari Allah. Nah, itu akhirnya nanti bisa menimbulkan ningkatnya atau nambahnya rasa syukure marang Allah. Tapi dikembalikan terhadap dirinya, ini kerja keras diri saya, nyorenya begawe ya nyora di duit, nyora kerja ya ora nyandang ora mangan ya, berarti ya menafikan atau mentiadakan Allah. Nah, itu yang dikandung maksud bi ayyara nafsahu farighon amma dominallahu ta'ala lahu minarizki. Nah, akhirnya tidak timbul sombong ya, tidak timbul kerja keras ya dari dirinya sendiri ya. Itu secara hakikatnya rezeki kepunyaan Allah ya, dari yang memberi juga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah bertaubat itu harus selalu ya pikiran dan hatinya dan juga semua waktu-waktunya itu harus condong ya terhadap untuk meningkatkan ketaatannya marang Allah. Kalau empat hal tersebut, empat tanda atau empat hal tersebut ya ada ngumpul ya ada pada diri orang yang telah bertobat ya, maka orang tersebut termasuk apa yang telah difirmankan oleh
Allah wa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai terhadap orang-orang yang telah bertobat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap orang-orang yang suci atau bersih. Akhirnya mereka-mereka itu digolongkan ya bagaimana dalam firman Allah, maka akan selalu ya dicintai oleh Allah ya, karena ya yang bersangkutan betul-betul bertobat. Setelah bertobat juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan mencintai terhadap orang-orang yang suci atau minal mutatahhirin. Jadi ya ini ya, apa rezeki sedikit banyak yang diperoleh itu betul-betul rezeki tersebut didapat dari sesuatu yang bersih, sesuatu yang halal ya, dalam Al-Qur'an sebagaimana halalan thayyiban ya. Terus jangan akhirnya mencari rezekinya ya kembang suruh keplatok ora weruh ya ora. Betul-betul ya rezeki tersebut diperoleh didapat dari apa? Dari betul-betul rezeki yang nilainya halalan thayyiban mubarakan ya. Betul rezeki yang katakanlah baik, bagus ya, sudah bagus terus halal dan juga penuh dengan keberkahan ya. Nah, seseorang hamba yang telah bertobat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sini diterangkan, dijelaskan, maka wajib baginya 4 hal. Wajib apa saja yang 4 hal? Yang pertama, yang bersangkutan itu akan selalu dicintai oleh banyak orang, disenengi ya. Maring wong akeh maune brutal, maune jahat, maune preman baru tobat ya, si maune pada muatani akhirnya pada seneng. Alhamdulillah kayak bocah ya, katakanlah ya jadi tobat, sadar, insaf, sholatnya kenteng giyeng ya, terus akhlaknya ya dadakan berubah, perilakunya kabeh berubah. 4 hal ada pada 4 tanda ada pada diri orang yang bersangkutan, maka semua orang pada cinta ya. Cintanya semua orang itu karena apa? Qad ahabbahu, karena orang yang bersangkutan dicintai oleh Allah. Jadi mana-mana hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka pasti akan dicintai oleh semua makhluknya Allah. Anak seorang hamba dicintai marang Allah, maka semua makhluk pada seneng maring wong mau, karena wong mau dicintai marang Allah. Jadi seorang hamba yang selalu dicintai oleh Allah, maka akan selalu dicintai oleh semua makhluk ya. Semua makhluk khususnya para menungsa dicintai, disenengi maring sekabehane menungsa. Karena apa? Wong mau dicintai marang Allah, maka ya itu wajib baginya 4 hal. Yang satu ya ini tadi ya, dicintai oleh banyak orang karena dicintai oleh Allah. Nah gitu. Sebaliknya kalau seseorang hamba dibenci oleh Allah, maka orang umum, orang banyak juga lakasing seneng, benci kabeh, wade pengine cepet-cepet modar kon. Iya kayak pada muatan yo. Kalau seseorang yang dibenci oleh Allah, maka akan dibenci oleh semua makhluknya Allah. Apabila seseorang tersebut itu dicintai oleh Allah, maka akan banyak dicintai oleh banyak manusia. Yang kedua, maka orang tersebut itu akan selalu ya direksa ya, dijaga ya, dilindungi marang sekabehane menungsa ya, pada harane apa ke menjaga pada reksa. Nah reksa lan jaga dengan apa? Dengan doa ya. Jadi wong akeh kowe pada ndongakaken marang wong sing tobaté bener-bener 4 alamat, 4 tanda ada pada diri orang yang bersangkutan itu ya. Di samping dicintai oleh Allah, dicintai oleh banyak manusia, dan banyak manusia yang banyak tersebut akhirnya podo melas yo, podo jaga, bahkan podo dongakaken marang Allah,
moga selalu Allah Subhanahu wa taala memberi suatu ketetapan dalam taubate. Ya, didoakan moga-moga ya Allah tobatnya bener-bener tobatan nasuha sampai akhir hayat aja tobat sambel kayak kuwe ya tobat pokoknya akhir kemudian ya akhirnya kumat maning ya kuwe malah wong akeh pada seneng pada dongakaken didongakaken aya ngono ya itu yang kedua dan yang ketiga ya manusia banyak atau wong-wong akeh mau ya ora podo nyelak ora podo nyacat mari wong sing nembe durung suwe tau tobat nyacat tentang perbuatan dosa-dosa sing wis kelewat apa dosa-dosa blok apa dilakoni kayak begini kayak ya apa dilakoni iki mateni wong iya rembuk iya iya nginung iya main iya wis pirang-pirang MD 5 M5 ya dilakoni kabeh kaya ngono. Nah itu yang ketiga mereka ya hendaknya itu tidak katakanlah selalu mencaci atau nyacat mencela ya terhadap orang yang telah bertobat itu terhadap semua dosa yang lalu yang telah dilakukan atau yang telah dijalani oleh orang yang telah bertobat. Yang keempat ya kewajiban baginya yaitu yang keempat maka orang yang telah bertobat tersebut itu ya hendaknya ya apa itu ya duduk-duduk ya banyak ngumpul-ngumpul bergaul dengan manusia-manusia banyak yang akhirnya manusia tersebut itu akhirnya pada memberikan apa itu nasihat nuturi ya wis tobat sholat sing rajin ngajine kenteng ayo para menungsa nggih akhirnya podo apa kowe nuturi jejagongan akeh jejagongan ya dijagongi dalam arti dibatiri ya terus sawise dibatiri jejagongan bareng karo para menungsa sing para menungsa mau akhirnya ya juga akeh pada memberikan suatu nasihat atau pitutur wayu inuhu terus akeh para manusia tersebut ya akeh memberi pertolongan maring wong sing kastobat burung suwe ya dimain apa pertolongan bantuan apa ya apa bane iki nyung duwe klambi nyung duwe sarung mana siapik kak yang mana digo salat ya digo salatane butuh apa kagene kayung dideleng kayung anu ya kurangan ya dijujuki apa apa ya gua dadine wong sing tobat gue merasa seneng ya merasa seneng nyung bagi wong tobat cara wis sadar sapike dibulen anu ya kayak merasa akan hatinya selalu berbunga-bunga seneng. Nah, wa yukrimuhullahu ta'ala dan orang yang telah bertobat seperti hal yang demikian itu tadi maka akan selalu dimuliakan oleh Allah wa yukrimuhu lan muliakaken ya hu ing taib sapa Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah bertobat dan juga banyak yang katakanlah tadi memberi menolong atau memberi pertolongan, memberi uluran bantuan ya mereka para manusia terhadapnya, maka kalau sudah demikian itu orang yang telah bertobat itu akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala 4 macam kemuliaan. Yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan semua dosa-dosanya. Dalam arti mengeluarkan, Allah taala akan menghapus semua dosa-dosanya atau memberi ampunan ya
terhadapnya akan semua dosa-dosanya tersebut, sehingga ka'annahu lam yudnib qattu, ya, yang seolah-olah yang bersangkutan itu tidak mempunyai dosa sedikit pun. Jadi diibaratkan kayak bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencintainya atau melimpahkan rahmat atau kasih sayangnya terhadap orang yang bersangkutan, orang yang telah bertobat. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya, Allah taala telah mencintai terhadapnya, itu adalah suatu kemuliaan dari Allah. Seseorang hamba yang telah bertobat, yang betul-betul tobatnya hakikatan, tobatan nasuha, maka akan selalu dicintai oleh Allah. Kalau seseorang hamba selalu dicintai oleh Allah, maka ya baginya ya akan selalu hidup ya penuh keberkahan. Ya, kata-kata kabeh selalu digampangkan marang Allah lah kasih meni angel. Suatu saat umpamanya dihadapkan oleh suatu masalah yang agak pelik atau lebih pelik lah, ya insya Allah yakin Allah Subhanahu wa taala ya akan menurunkan solusinya atau memberikan solusi jalan keluar. Dilalai cara wong Jawa menit dilalai anak kiye, dilalai anak masa kiye, anak baik dalane. Jadi sing dongan pan merasa kesulitan, maka kesusahan dan kesulitan tersebut itu akan selalu terhapus. Ya, karena apa? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga yaitu ya orang yang bersangkutan itu akan selalu dikuasakan. Ya, akan selalu dikuasakan dari apa? Dari ajakan, bisikan, rayuan, ya, godaan setan. Artinya orang tersebut itu tidak mudah dibujuk, diajak, dirayu ya oleh setan, ya, wayah faluhu minhu. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Ya, seseorang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya sandupaya setan atau bujuk rayu ajakan setan, maka setan tersebut tidak bakalan sanggup, tidak bakalan kuasa untuk menggelincirkannya. Karena apa? Selalu dijaga oleh Allah itu letak kemuliaan yang ketiga, dijaga oleh Allah. Nah, akhirnya setan tak berdaya untuk menggodanya. Ya, itu kemuliaan yang ketiga. Kemuliaan yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengamankan, ya, mengamankan atau mensentosakan ya terhadap dirinya dari semua sifat-sifat khauf, sifat rasa khawatir, rasa takut sebelum yang bersangkutan itu ya meninggalkan dunia atau mati. Tidak takut dengan adanya mati. Saya kia mati kapan-kapan bakal ya mati. Orang anak ya pikiran, perasaan, ya luwi-luwi nang jero ati, ya pikiran apa? Wedi mati orang anak sifat wedi mati, khawatir mati, barang dia mati, kapan-kapan ya bakal mati. Tapi rata-rata wong kan ya wedi maring mati, nyong pengen si urip berangkat titik wong nyong mati. Apa maning priyange sing penyakit runtungan kayak semut, ya dirawat gawa mlebu rumah sakit wis ya akhirnya khawatir mati. Karena apa? Si betah urip ning dunia. Si betah urip ning dunia. Jadi seseorang
yang telah betul-betul bertobat, seorang yang digolongkan orang-orang yang minal mukminin, orang-orang yang betul-betul ya mukmin atau beriman, ya maka itu termasuk dalam apa apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada ayat ya pada ayat apa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, nah itu termasuk dalam ayat itu ya, itu betul-betul orang-orang yang katakanlah tergolong minal mukminin, tatanazzalu ya bakal temurun ya atas mereka orang-orang mukmin ya, ya apa siapa yang turun dari langit, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ala takhafu wa la tahzanu, dan janganlah kalian itu merasa khawatir, merasa takut ya, wala tahzanu, dan jangan sampai merasa ya diri kalian itu ya kesusahan atau prihatin ya. Wa absyiru lan podo seneng-seneng, podo gembira ya, seneng sapa sira kabeh, wa absyiru ya bil jannati ya kelawan besok mlebu suarga alati kungtum tu'adun, alati yo jannah kungtum kang ana sapa-sapa sira kabeh ana iku tu'aduna ya wis dijanji-janji akan sapa sira kabeh ya, alati kungtum tu'adun. Jadi hidup di dunia itu ya walaupun dihadapkan oleh berbagai macam masalah, berbagai macam gejolak ya, baik gejolak apa, masalah apa yang bersangkutan, kalau betul-betul minal mukminin maka tidak akan dalam pikiran lebih-lebih hatinya mempunyai rasa khawatir, rasa wedi ya, khawatir wedi orang dia duit, wedi orang nyandang, wedi orang mangan, wedi ora tercukupi, wedi ora terpenuhi ya, sebagaimana apa yang sudah menjadi kebutuhannya. Jadi tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Pemane dua anak cilik-cilik ya akeh ya gue sekolahane, anak sing nang TK, anak sing nang SD, anak sing nang SMP, anak sing nang SMA. Ewang wong bener-bener sing betul-betul mukmin bener-bener ya, kagene tengah wengi orang dia duit ya, tengah wengi besok orang dia duit, terus esok jelas dituntut ya dubek-ubek kok ya karo anake sing pan SD, SMP pada sekolah, Pak sangu durung kok ke bensine Pak, ayah aku bae ora susah ora mumet. Aduh ki esuk priben ya yang anaknya ki kok dibek-bek karo anak-anakku jaluk ki nggo sangu begitu itu mari ngene yang jangan di ngemen bioranya kalau duit apa mending juga esuk kono ya. Ki orang rasa susah, orang duwe rasa khawatir ya, orang duwe rasa khawatir ya, rasa wedi ora ya, kowe harus betul-betul jiwane wong-wong sing bener-bener mukmin yang ora duweni rasa wedi. Alla takhafu wala tahzanu, terus juga sawise ora duwe rasa khawatir, rasa duwe wedi, keprimen, terus ya juga wala tahzanu, dan orang rasa prihatin, orang rasa susah ayo duh kan cekelan batuk priben nyoman seturuk ya ya asuk dituntut ya karo anak-anak kayak durung kok bojone kayak gue lu kok Pak carane kok belajar ya 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 betul sing ngendi duit wong yawene tengah wengi bae ya kok kosong wedi ya, karena apa ya, sawise dheweke apa gue ya jungkung ketaatane
ketakwaan marang Allah, sawise dheweke menjalani ketaatan juga ketakwaan marang Allah, terus sing terakhir sawise takwa terus tawakal marang Allah. Ya diserahkan, kita serahkan marang Allah tawakal ya. Ke keseluruhannya dilalai karena dilalai wong nanggung Allah, ante sing nanggung kuwe bapane mbu wong tuane sing nanggung apa bae itu Allah secara hakikat. Nah, acara lahir kan iya nang kuwe menusane ayo kuwe tapi jiwa manusia yang bener-bener napa niku apa itu ya selalu katakanlah yang bertakwa dan penuh tawakal marang Allah, maka baginya ya sebagaimana termasuk dalam ayat yang telah difirmankan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat bakal turun dari langit. Nah, sampai turun maring langit, turun maring wong-wong sing mukmin kabeh kowe mau, terus alla takhofu wala tahzanu, janganlah kalian itu merasa khawatir, merasa takut, apalagi bersusah, bersedih. Ya wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Apalagi di dunianya, ya kelak di akhirat kamu ya akan diberi terlimpahkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disediakan tempatnya berupa surga allati kuntum tu'adun, yang surga tersebut itu telah dijanjikan ya untuk kalian. Nah itu ya. Untuk kajian taklim pada kesempatan malam hari ini saya batasi sampai di sini. Semoga apa yang telah saya baca dan saya paparkan keterangan penjelasannya akan sedikit banyaknya menjadikan suatu faidah, suatu meningkat atau tambahnya suatu pemahaman, lebih-lebih menjadikan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.